Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan leading teams. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa sih tim itu? Tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang mereka komitmenkan dan untuk mana mereka saling bertanggung jawab. Menyusun tim tidak sama dengan membangun kerjasama tim. Tim baru harus mengembangkan peran yang jelas, komunikasi, dan kepercayaan agar individu-individu bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, dalam kerjasama tim, kepercayaan penting agar anggota berani berkolaborasi dan mengesampingkan tujuan individu demi tujuan tim. Tim yang efektif memberi banyak keuntungan. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Anggota dengan latar belakang yang berbeda dapat meningkatkan ide-ide baru. Dan yang kedua, tim yang terintegrasi dapat bergerak dengan cepat. Dan yang ketiga, produktivitas lebih tinggi dan biaya lebih rendah. Organisasi memakai berbagai jenis tim sesuai tujuan. Yang pertama ada tim fungsional, yang terdiri dari seorang manajer dan bawahan dalam rantai komando formal, biasanya berada dalam satu departemen. Dan yang kedua ada tim lintas fungsional atau cross-fungsional team. Anggota berasal dari area keahlian yang berbeda pada tingkat hierarki yang sama. Contohnya task force yang dibentuk sementara untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan yang ketiga ada tim swakelola atau self-managed team. Biasanya terdiri dari 5-20 pekerja multi keahlian yang bergantian menjalankan tugas untuk menghasilkan bagian atau produk jasa secara utuh. Diberi akses sumber daya berupa informasi dan pelatihan, dan kewenangan pengambilan keputusan, yaitu memilih anggota baru, memecahkan masalah, dan mengatur anggaran. Materi berikutnya yaitu the personal dilemma of teamwork. The personal dilemma of teamwork itu adalah kondisi ketika seseorang itu dihadapkan pada pilihan antara mementingkan kepentingan pribadi atau berkontribusi untuk kepentingan tim. Dalam sebuah kelompok, ketika setiap anggota itu memiliki tujuan motivasi yang berbeda-beda, sehingga seringkali muncul dilema mengenai seberapa besar sih usaha yang harus diberikan untuk membantu tim mencapai tujuan bersama. Dilema ini itu terjadi karena keberhasilan tim itu bergantung pada kontribusi seluruh anggota, namun dalam praktiknya tidak semua anggota memberikan usaha yang sama. Ada anggota yang bekerja keras demi keberhasilan kelompok, tapi juga ada yang cenderung mengandalkan kerja anggota lain agar tetap menikmati hasil yang diperoleh oleh tim tersebut. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah social lobbying, itu ya kecenderungan seseorang untuk mengurangi usaha ketika dalam bekerja dalam kelompok. Kondisi ini itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya produktivitas tim, munculnya rasa ketidakadilan, dan berkurangnya motivasi dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi personal dilemma of teamwork itu diperlukan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang baik, dan sistem evaluasi agar semuanya merasa adil. Dengan begitu, setiap anggota itu akan merasa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Dan sebagai contoh nih, pada kepanitiaan acara kampus sering ditemukan situasi di mana hanya beberapa orang itu yang bekerja keras, sementara anggota lain itu kurang aktif. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kerjasama dalam tim itu akan terganggu dan tujuan organisasi itu akan lebih sulit tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa the personal dilemma of teamwork itu merupakan tantangan dalam kerjasama tim yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Semakin baik sebuah tim membangun rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan juga keadilan, maka semakin efektif pula tim tersebut dalam mencapai tujuannya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab model of team effectiveness dan virtual teams. Pertama kita masuk ke model of team effectiveness. Dalam buku dijelaskan bahwa tim yang efektif tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana tim tersebut dikelola dan dipimpin. Efektivitas tim sendiri adalah kemampuan tim untuk mencapai tujuan kerja secara optimal sekaligus menjaga kerjasama antar anggotanya. Ada 3 hasil utama dari tim yang efektif. Yang pertama adalah productive output, yaitu kemampuan tim menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan mencapai target organisasi. Yang kedua adalah personal satisfaction, yaitu anggota tim merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi selama bekerja di dalam tim. Yang ketiga adalah capacity to adapt and learn, yaitu kemampuan tim untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian efektivitas tim dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti konteks organisasi, jenis tim, komposisi anggota, dan proses dalam tim. Proses tim ini mencakup komunikasi, norma kerja, kekompakan, serta penyelesaian konflik. Namun, dalam tim juga terdapat berbagai masalah seperti free rider, yaitu anggota yang tidak berkontribusi tetapi tetap mendapatkan hasil yang sama. Selain itu, Patrick Lencioni menjelaskan 5 disfungsi tim, yaitu kurangnya kepercayaan, takut konflik, kurang komitmen, menghindari tanggung jawab, dan tidak fokus pada hasil tim. Selanjutnya kita masuk ke subbab virtual teams. Virtual team adalah tim yang bekerja di lokasi berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi seperti email, video conference, dan aplikasi digital lainnya. Virtual team memiliki beberapa kelebihan seperti dapat mengumpulkan talenta terbaik
baik dari berbagai tempat, meningkatkan kreativitas dan menghemat biaya perjalanan perusahaan. Tetapi virtual team juga memiliki tantangan, terutama sulit membangun hubungan dan kepercayaan karena anggota jarang bertemu langsung. Selain itu, adanya perbedaan budaya dan zona waktu juga dapat menimbulkan miskomunikasi. Karena itu, pemimpin virtual team harus mampu membangun hubungan yang baik, menciptakan budaya kerja yang terbuka, serta memantau perkembangan tim secara aktif. Oke teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah proses dinamika tim atau team processes. Nah, sebuah tim itu tidak langsung menjadi hebat pada pekerjaan mereka di hari pertama. Jadi mereka itu harus melewati 5 stage atau 5 tahapan perkembangan yang disebut dengan main stage. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah forming atau pembentukan. Di sini itu tahap orientasi atau pengenalan. Jadi anggotanya itu masih canggung, bersikap sangat sopan, dan mencari tahu apa yang diharapkan dari mereka. Lanjut ke yang kedua, yaitu adalah storming. Nah, di sini tuh kepribadian asli mulai muncul. Ego berbenturan, terjadi perebutan pengaruh, dan perselisihan mengenai peran. Ini adalah tahap yang paling rawan tim ini untuk bubar dan berpisah. Ketiga adalah norming atau penormaan. Di sini tuh konfliknya mulai mereda, tim mulai sepakat mengenai norma-norma yang ada, dan rasa persatuan terbentuk, dan juga pemimpin ini mulai dihargai dan juga diakui. Yang keempat yaitu adalah performing atau kinerjanya ini lagi tinggi-tingginya. Nah, tim ini sudah solid dan juga sudah bisa bekerja secara otonom. Semua energi itu difokuskan secara penuh untuk menyelesaikan tugas dan juga menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu adalah adjourning atau pembubaran. Nah, terjadi ke komite atau tim proyek yang tugasnya itu sudah selesai. Jadi tim ini dibubarkan dan fokusnya itu bergeser kepada evaluasi dan juga perayaan terhadap keberhasilannya. Halo semuanya, selanjutnya kita masuk pada materi tim karakter. Nah, dalam dinamika kelompok, seringkali kita tuh terjebak pada asumsi bahwa makin banyak orang, makin mudah pekerjaan itu selesai. Faktanya, secara manajerial, membangun tim yang efektif itu sebenarnya butuh strategi yang khusus. Nah, kali ini kita akan membahas 3 pilar utama desain tim, yakni ukuran, keberagaman, dan peran anggota. Nah, pertama soal ukuran. Nah, penelitian itu menunjukkan performa tim justru mencapai puncaknya pada jumlah yang kecil, yakni berkisar 3-6 orang atau bisa dibilang sebagai sekelompok tim. Mengapa? Karena sebagian besar kelompok, risiko penurunan motivasi dan hambatan koordinasinya juga tuh akan meningkat. Kita bisa merujuk pada konsep two pizza rule dari Amazon. Jika sebuah tim terlalu besar hingga 2 pizza tidak cukup untuk mereka, maka tim tersebut perlu dipecah. Tujuannya apa? Tujuannya itu sederhana, agar setiap anggota tetap merasa memiliki tanggung jawab dan komunikasi tetap terjalin intim secara efektif. Kedua adalah keberagaman. Mengapa tim heterogen itu cenderung lebih efektif? Karena tim yang beragam, baik dari segi stil, cara berpikir maupun latar belakang, itu memiliki ruang lingkup kreativitas yang juga lebih luas. Memang perbedaan itu sering muncul karena gesekan di awal, namun juga di bawah kepemimpinan yang tepat, gesekan tersebut justru bertransformasi menjadi diskusi kritis yang mengarah pada pengambilan keputusan yang jauh lebih matang dan juga inovatif. Dan terakhir adalah peran. Tim yang berkelanjutan itu harus memenuhi kebutuhan tugas dan kebutuhan sosial daripada sebuah organisasi itu sendiri. Kita memerlukan keseimbangan antara dua peran. Pertama adalah task specialist, yaitu mereka yang berfokus pada target. Mereka memberikan ide dan juga menjaga ritme kerja agar tetap sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Kedua adalah socio-emotional role, yaitu mereka yang berperan menjaga moral tim, meredam konflik dan juga memastikan setiap anggota itu merasa didengar. Tanpa task specialist, tim itu memang tidak produktif. Tanpa sosial emosional, tim mungkin produktif di awal, tapi rentan terhadap burnout dan juga konflik internal di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kesimpulannya apa daripada materi ini? Kesimpulannya adalah tim yang sukses itu bukan hanya tentang siapa anggotanya, tapi bagaimana kita merancang ukuran yang pas dalam organisasi itu sendiri, baik dalam pembagian peran, job desk, dan juga lain-lain. Dan juga kita memanfaatkan keberagaman dan menyeimbangkan peran di dalamnya. Dan dengan mengelola ketiga elemen ini, produktivitas tim bukan lagi sekedar impian, tapi juga itu merupakan suatu kunci dalam suatu keberhasilan organisasi. Oke, sekarang kita membahas materi managing team konflik yang terjadi ketika seseorang menghambat tujuan pihak lain. Di tipe konflik sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah task konflik, yang kedua adalah relationship konflik. Task konflik sendiri itu biasanya adalah karena
adanya perbedaan pendapat antara anggota tim tentang bagaimana pekerjaan mereka dan juga tujuan tim. Namun hal ini biasanya berdampak baik karena dapat menghasilkan keputusan yang lebih kreatif. Tapi relationship konflik ini adalah konflik pribadi antar anggota tim yang tentunya menimbulkan ketegangan dan berdampak negatif pada pekerjaan. Nah, dalam materi ini juga ada konsep balancing conflict and cooperation yang menjelaskan bahwa sebenarnya konflik yang masih dalam skala sedang itu dapat membantu tim menjadi lebih kreatif dan juga menghindari adanya growthing. Namun, jika terlalu sedikit konflik itu juga membuat tim kurang berkembang. Sebaliknya, jika terlalu banyak juga menghambat pekerjaan tim. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah skala sedang itu tidak terlalu banyak konflik dan konflik juga tidak sangat minim. Tentunya di balik konflik-konflik yang terjadi ada beberapa penyebabnya, bukan? Biasanya penyebabnya itu karena adanya perebutan sumber daya, perbedaan tujuan, hingga kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi ini tadi sangat rawan terjadi pada tim-tim virtual karena mereka hanya berkomunikasi melalui gadget tanpa bisa bertemu langsung. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari konflik. Yang pertama adalah dominating. Ketika seseorang ini berusaha mendominasi suatu kondisi demi menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Yang kedua adalah compromising. Ketika seseorang berusaha mencari jalan tengah dari suatu konflik yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah accommodating. Ketika ada orang ataupun sekelompok yang berusaha mengalah demi menghindari suatu konflik yang mungkin saja bisa terjadi. Yang keempat adalah collaborating. Ketika suatu kelompok atau golongan mencari solusi terbaik dengan bersama. Yang keempat adalah avoiding. Ini terjadi ketika seseorang ini menghindari konflik dengan sementara, dan juga bahwa ada negotiation, yang artinya adalah proses tawar-menawar untuk mencapai suatu keputusan. Namun dalam negotiation ini ada dua jenis, yaitu ada integrative negotiation yang bersifat win-win dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada distributive negotiation yang bersifat win-lose, jadi salah satu pihak akan diuntungkan sedangkan pihak lain akan merasa dirugikan. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut membahas case yang berjudul Range Resource Leading Edge Valley Communication Open. Ya, jadi sedikit overview. Jadi Range Resource adalah perusahaan energi berbasis di Texas yang mengeksplorasi gas alam di Pennsylvania. Sejak menemukan ladang gas alam terbesar kedua di dunia pada tahun 2004, ya, Range membangun kepercayaan publik melalui komunikasi terbuka, inovasi lingkungan, dan transparansi proses produksi. CEO Jeffrey Ventura memimpin dengan menekankan keselamatan, tanggung jawab lingkungan, dan keterbukaan kepada seluruh stakeholder. Lanjut pertanyaan pertama, yaitu adalah CEO Range Resource Jeffrey Ventura menekankan keselamatan publik, kepedulian lingkungan, dan komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan. Menurut Anda, pendekatan kepemimpinan kontemporer mana dari 4 pendekatan yang paling menggambarkan Ventura? Oke, jadi jawabannya adalah Ventura paling tepat digambarkan dengan pendekatan transformational leadership. Ia menginspirasi stakeholder dan karyawan melampaui kepentingan pribadi menuju tujuan bersama yang lebih besar, yaitu energi bersih dan berkelanjutan. Inovasi daur ulang air dan transparansi frac fluid adalah bukti bahwa ia mendorong perubahan nyata, bukan sekedar mempertahankan status quo. Lalu pertanyaan yang kedua, manajer di Range Resource menggunakan komunikasi untuk membangun iklim kepercayaan dan keterbukaan. Mengapa hal ini sangat penting bagi perusahaan energi, dan tindakan spesifik apa yang diambil manajer untuk meningkatkan pendekatan komunikasi ini? Jawabannya adalah perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat yang langsung merasakan dampaknya tanah, air, dan udara mereka dipertaruhkan. Kepercayaan publik adalah aset utama. Tindakan spesifik yang dilakukan Range membuat situs rangeresource.com dengan testimoni warga nyata mengungkapkan secara penuh, ya, komposisi frac fluid, menerbitkan Corporate Social Responsibility Report di rangeresponsibility.com, serta aktif di Twitter dan YouTube untuk komunikasi rutin dan relevan. Lalu lanjut pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana kepemimpinan, komunikasi, dan nilai Range dapat mempengaruhi komitmen organisasi karyawan. Jadi jawabannya, ketika pemimpin menunjukkan integritas, transparansi, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat, karyawan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut. Hal ini meningkatkan efektif komitmen, yaitu karyawan tidak sekedar bekerja karena kontrak, melainkan karena mereka percaya pada nilai dan misi perusahaan. Pernyataan Ventura, "I'm proud of what our technical team has done," mencerminkan apresiasi yang mempererat rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.